Namanya diabadikan Quran, kemudian dia pribadi yang taat dan sabar, kemudian makanan senantiasa datang dari Tuhan. Keistimewaan berikutnya dia solehah sejak kecil karena sholat, puasa dan seterusnya. Ketika anak 9 tahun masih mainan boneka, beliau mainannya sudah buku-buku. Dan ia menghafal Taurat ini sejak usia 9 tahun ya. Kemudian ada lagi adalah karena beliau orang yang suci, putranya juga suci. Surat Maryam ayat 19 itu. Bocah yang masih digendong di buayan itu kok bisa bicara katanya. Segera si bayi itu alaihissalam menukas, "Inni Abdullahi." Ini dia. Saya hamba Tuhan, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nanti Allah akan menganugerahkan kitab suci yang Injil kepadaku dan aku akan dipilihnya menjadi nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Tempat dimanapun yang aku singgahi akan mendapatkan keberkahan. Wa ausoni bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia mewasiatkan salat zakat kepadaku selama aku hidup. Wa barron biwalidati, juga kewajiban berbakti kepada ibundaku. Walam yaj'alni jabbaron syaqiya. Dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang bengis ya, juga celaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. ولا شافيع ذا الأعلى لدى المولى عند القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وماخل لا مصدقون على من أعرض القرآن. وصحبه ذوي القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i tematik pada kesempatan berbahagia ini. Temanya adalah perempuan-perempuan dalam Al-Quran, dan pada sesi yang pertama adalah Sayyidah Maryam, lazim dikenal Siti Maryam. Sebutan Siti ini sebutan menghormati saja ya, nama aslinya memang Maryam. 31 kali diulang Maryam ini di dalam Al-Quran. Ini malah lebih banyak dari Nabi Isa sendiri. Kemudian Nabi Adam juga hanya 25 kali. Rupa-rupanya Sayyidah Maryam ini kalau membuka syarahnya Sahih Bukhari ya, di Fathul Bari ini dikemukakan bahwa perempuan-perempuan yang jadi nabi itu 6 orang. Tentu saja selain Sayyidah Maryam ya. Ya Ibunda Hawa, kemudian istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Saroh itu, kemudian salah satunya juga Siti Maryam ya, kemudian Ibunda Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Oke. Baik, secara spesifik Maryam ini kemudian menjadi nama surat. Apa sih maknanya Maryam? Kemudian mengapa ia diistimewakan, dan pelajaran apa saja yang bisa kita petik? Bisakah Maryam kontemporer, milenial itu kita dapati hari ini di tengah kehidupan yang sedemikian artifisial ya? Kita tahu artifisial, tahu ya, kecerdasan buatan. Dulu buatan-buatan itu hampir tidak ada kecuali pewarna pakaian, lalu bergeser dari pewarna pakaian itu ke pewarna makanan, lalu semuanya buatan nanti itu. Tetapi sebenarnya dulu di era mumi-mumi Fir'aun itu sudah banyak ditemukan kaki mumi ini kaki palsu. Jadi terutama nanti pasca Perang Dunia Kedua ya, banyak ditemukan ya benda-benda buatan lah ya. Mula-mula saya kira orang yang bertanggung jawab menemukan pewarna pakaian itu adalah William Henry Perkin. William Henry Perkin ini orang yang bikin pewarna pakaian mula-mula. Dari pewarna pakaian, kan tadinya alami itu, dari pewarna pakaian bergeser ke pewarna makanan. Dari pewarna makanan ini nanti bergeser ke kendaraan-kendaraan terus dan seterusnya ya. Dan sejak saat itu dunia sudah dijejali. Hampir sekarang tidak ada yang alami. Kan lawan kata artificial itu kan adalah natural, natural. Artificial itu buatan, natural alami. Beberapa agak sulit ya, artificial. Kasihan, tentu saja natural, natural ya. Ini alami, ini buatan. Sampai nanti mengarah ke kecerdasan buatan. Sekarang apa yang tidak pakai? Yang tidak pakai itu semua. Oke, kita ingin mendudukkan Sayyidah Maryam ini dalam kerangka atau dalam cara berpikir natural dan artificial. Rupa-rupanya kalau mau memiliki anak yang soleh, anak yang baik, nasihat Sayyidina Ali, pilihlah, tentukanlah, cetaklah anakmu 25 tahun sebelum engkau lahir. Sebelum anakmu lahir. Jadi lama sekali itu. Artinya sejak Anda masih bocah itu, sejak Anda baru lahir, Anda sudah punya investasi nanti anak-anak Anda seperti apa. Jadi sudah ada rekayasa ini ya. Jadi takhayyaru linutofikum, hadis Nabi itu betul. Upgrade lah kualitas spermamu ya, atau sel telurmu, calon anak-anakmu. Ya, Dayat menyimak sekali kualitas itu ya. Jadi record lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya adalah ini surat Maryam ya. Oh iya, surat Maryam ini dimulai dengan ayat dengan bunyi kaf, bismillahirrahmanirrahim, kaf, ha, ya, ain, shad. Di Quran dikenal dengan surat atau ayat muqatta'ah ya, muqatta'at. Ini ada pada fawatihus suwar, pada permukaan surat-surat. Muqatta'at itu ya. Coba kita cari ya, ada di 29 surat. Dan huruf muqatta'at ini ada sebanyak 14. Alif, ha, ro, sin, shad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Betul, ada 14 ini.
Nah, beberapa pandangan seperti Imam Ar-Razi itu punya tafsir beda-beda. Ini tidak ada yang tahu selain Allah ya. Nun, Qaf, Toha, Yasin, Losimim. Sudah 4 itu. 3. Alif Lam Mim, Alif Lam Ro ya. Atau Kaf Ha Ya Ain Shad ini. Alif Lam Mim Shad itu yang 4. Alif ini maknanya ana, saya, atau Allah sendiri. Ini kata Imam Ar-Razi ya. Kalau Ha itu akronim dari Hadi. Makanya Toha itu Tohir dan Hadi. Kemudian Ha itu Al-Hamid. To itu ya Toha tadi sudah ya. Ya itu adalah hai. O wahai ya. Ya itu maknanya adalah either an abbreviation for the Bennington interjection equivalent. Waduh, ini apa ini maksudnya? Ya sudahlah pokoknya begitu ya ya. Panggilan O atau hai ya. Kalau kaf itu kafi, kemudian mim itu alim, atau mim juga bermakna majid ya. Kemudian nun itu nama ikan ya. Kemudian sin sami', ain itu alim, shad itu shadiq, kemudian qaf itu qadir ya, ro itu ru'ya. Tapi ini hanya pandangan para ulama saja. Wallahu a'lam ya mana yang benar itu. Baik, siapakah Siti Maryam? Maryam ini putri dari Pak Imran. Kemudian hanya 3 kali disebutkan di Quran. Istrinya Imran ini Pak Imran, Sayyid Imran, namanya Ibu Hana, Siti Hana ya. Kemudian apa istimewanya? Kalau mengacu kepada surat Maryam itu kan dimulai dengan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Tapi nanti sebenarnya pembahasan ini kan setelah Nabi Zakaria Yahya. Nanti pada ayat yang ke-16, wazkur fil kitabi Maryam. Ini pada ayat ke-16 dimulai cerita mengenai Siti Maryam. Oke. Nanti bapak ibunya kan soleh itu, orang baik. Kemudian pamannya itu seorang Nabi Zakaria. Kemudian Siti Maryam ini atau Sayyidah Maryam, ada yang nyebut Dewi Maryam ya terserah, diasuh oleh pamannya atau suami bibinya yang seorang nabi, yakni Nabi Zakaria. Jadi sudahlah bapaknya orang baik, mendapatkan pendidikan dari orang baik pula. Berarti ini komunitas ya, komunitas ini sangat menentukan. Baik. Dan keluarga Pak Imran ini direportase sedemikian hebat di Quran. Salah satunya ya di surat Ali Imran sendiri. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi memang ini keluarga-keluarga pilihan. Keluarga Nabi Adam, keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, berarti sampai Nabi Muhammad itu, dan keluarga Sayyid Imran itu sendiri yang kelak menjadi disebut Yahudi ya. Cerita ini bermula idz qalat imratu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Istrinya Pak Imran ketika hamil dahulu begini, sangat tabu kalau perempuan ini menjadi pelayan di gereja, bi'ah ya. Tetapi kemudian istrinya Pak Imran ini bernazar, inni nazartu laka, aku bernazar padamu Tuhan, nanti kalau anakku ini lahir laki-laki, aku akan jadikan pelayan di gereja. Anda jangan sensitif dengan gereja ya. Gereja ini maknanya tempat ibadah. Yang di situ disebut nama Allah juga, seperti surat Ibrahim ayat 40 ya. Bahwa sekarang bergeser itu soal lain ya, tapi gereja itu hal positif, hal baik. Dan itu tempat ibadah. Oke. Kemudian mohon terimalah permohonan doaku ini. Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui ya. Kemudian tetapi nanti rupa-rupanya ini pada ayat yang ke-35 ya di surat Ali Imran, coba kita periksa dulu. Ternyata nanti putranya lahir bukan perempuan, bukan laki-laki tapi perempuan. Aku akan menjadikan yang pengabdi atau pelayan ya. Falamma wada'atha, tapi ketika lahir qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Loh, kok saya melahirkan perempuan? Allah maha mengetahui dengan apa yang dianugerahkan ini ya. Walaisal dzakaru kal unsa, ini jawaban Tuhan. Laki-laki yang kau minta itu tidak sebaik perempuan yang aku anugerahkan.
ini budaya patrilineal, kepingin punya anak laki-laki. Padahal laki-laki atau perempuan itu anugerah Tuhan yang wajib kita terima. Tidak ada pilihan lain itu. Jadi firman Tuhan tegas sekali ini di surat Ali Imran ayat 36. Laisa zakaru kal unsa. Laki-laki dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. Tapi maknanya begini, laki-laki yang kau minta itu tidak sebaik dengan perempuan yang kuberikan. Ini sama itu Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini kualitas Siti Maryam ya. Dan nanti dijelaskan di hadis ya. Jadi Siti Maryam ini atau Sayyidah Maryam ini sudah lahir terbebas dari gangguan setan itu, dijaga dari setan itu. Kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, ini sering kita singgung ya, wan batahana batan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Tuhan mengabulkan menerimanya ya, doanya itu biqabulin hasanin dengan ijabah yang baik, dan kami besarkan anugerahkan pertumbuhan yang baik juga, an batahana batan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kemudian menyerahkan pemeliharaannya, pengasuhannya kepada Nabi Zakaria. Tetapi kaget manakala Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, ternyata ada makanan. Ini dari siapa ini? Nah, itu dia. Oke. Baik, kita sekarang fokus ke pembahasan pada surat Maryam saja supaya singkat ini. Wazkur dan ceritakanlah wahai Nabi, maknanya Muhammad, fil kitabi Maryam, pada kisah Siti Maryam. Ini kan wakaf lazim. Jadi setelah Maryam ini ada tanda mim, wakaf lazim itu. Maknanya apa? Dua. Wazkur fil kitabi Maryam. Ini kan ada wakaf lazim kan ya, ini wakaf wajib berhenti. Kan ada wakaf jaiz ya, tapi ini wajib berhenti. Sebelum saya bahas ada dua maknanya, izin tabadat min ahliha makanan syarqiyah, yaitu ketika ia mengasingkan diri min ahliha dari keluarganya makanan syarqiyah ke timur, maknanya ke Palestina, ke arah timur rumahnya. Nah, memang di sisi timurnya. Oke. Wazkur fil kitabi Maryam. Dan ceritakanlah wahai Nabi mengenai kisah di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an, yakni kisah Sayyidah Maryam. Ini kalau ada nama orang Maryam ya, kemudian wakaf lazim, maknanya dua. Nomor satu, ini litakid atau lita'id, penekanan atau penguatan bahwa ini kisah yang sangat penting. Wahai, ingatlah, ceritakanlah kisah Siti Maryam di Quran. Itu kan tanda petik itu kan, apa tanda seru itu kan, kan perintah itu kan ya. Dan wakaf di situ, berhenti di situ. Maka ini kisah istimewa. Ini penekanan litakid, lita'yid ya, atau litazim, untuk mengagungkan bahwa ini kisah istimewa yang layak mendapat perhatian, yang layak mendapatkan apresiasi untuk kita mengambil pelajaran semuanya. Oke. Yang kedua, pada setiap redaksi wazkur ini ingatlah, ceritakanlah, ulang-ulanglah. Nama ini, sosok ini ya akan terus menyejarah. Jadi nama ini akan terus itbak ya, akan terus mutamatik, mutobik, akan terus cocok, relevan. Kisah seperti ini akan terus mendapati tobakotnya, itbaknya, mutobakohnya, korelasi relevansinya dengan segala kondisi zaman. Artinya ini patut dikisahkan karena memang istimewa, agung, keren lah, wow ini. Yang kedua, ia senantiasa menyejarah. Nah, itu dia. Nah, saya kira sudah dapat poinnya ya. Kalau dapat ya sudah, cepat kita sudahi. Oke. Fatakhadat min dunihim hijaban. Lalu dia memasang tirai di sekeliling ya. Kemudian beliau ini ahsanat farjaha, menjaga, ini perempuan pilihan. Innallaha astafaki ya kan, wa tahharaki. Ini orang-orang yang disucikan Tuhan. Anak-anak semasanya ketika 9 tahun bermain, beliau sudah tahajud, sudah qiyamul lail itu. Kemudian senangnya itu di masjid, di sekolah, di madrasah, belajar, itu dia. Ini kan harus dibentuk oleh orang tuanya. Orang tuanya senang ngaji, senang belajar ya. Nanti anaknya sedemikian rupa meniru.
Karena memang anak ini senang niru, ya kan, hubut taklid itu, watak anak itu kan, hubut taklid itu, senang niru, senang belajar, senantiasa mensucikan diri, menjaga kemaluannya, tidak pernah disentuh oleh siapapun, ya. Coba kita bacakan ayat-ayatnya ini secara tematik, ya. Bismillahirrahmanirrahim, 31 kali, banyak kali diulang dalam Quran, ya. Mula-mula kita ikuti secara runut saja dari surat Baqarah, ya, dari surat yang kedua saja di Quran supaya runut ini pembahasannya. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Fakullama ja'at rasulun bima la tahwa anfusum mustakbartum fariqan kadzdzabtum fariqan taqtulun. Oke. Kemudian dikasih nama Sayyidah Maryam ayat 36, ya. Perempuan yang mengalahkan kebanyakan lelaki, itu nomor 1 keistimewaannya. Perempuan yang mengalahkan kebanyakan lelaki. Oke. Wa'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dijaga dari setan. 2. Kemudian mendapatkan rezeki secara ajaib dari Tuhan itu yang tidak diduga-duga. Surat Al-Imran 37. Kemudian yang keempat, Sayyidah Maryam ini adalah perempuan pilihan. Ya Maryam innallaha astafaki. Pilihan Tuhan yang disucikan dan jauh lebih istimewa dari seluruh perempuan di seluruh dunia, ya, ala nisa'il alamin. Oke. Kemudian ini mendapatkan khitab wahyu khusus, maka banyak yang menyebutkan beliau ini seorang nabi perempuan, ya. Ya Maryam qunuti, maka salah satu julukan beliau adalah qanitah. Orang yang senantiasa tunduk atau patuh kepada Tuhan. Mungkin ada orang namanya kanita atau qanitah. Itu julukan Sayyidah Maryam. Uqnuti li rabbika wasjudi warka'i marrakin. Oke. Kemudian diasuh oleh seorang nabi. Sekarang ya diasuh ulama lah, ya, para penerusnya itu. Kemudian idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Oke. Ia sudah dikasih kabar gembira oleh Tuhan bikalimatin, dengan sabda, dengan firman. Makanya saudara kita Nasrani itu di sini menurut kita, menurut mereka tidak. Menurut kita mereka salah. Ini ada redaksi ada ayat pada surat Ali Imran 45. Ya Maryamu, wahai Siti Maryam, Allah mengabarkan kegembiraan, memberi berita gembira padamu bikalimatin. Dengan kalimat, salah satu tafsirnya adalah kun. Minhu ismuhul Masih ibnu Maryam. Nanti namanya adalah Al-Masih. Masih ini banyak, beberapa ada yang mengatakan masih dari kata masaha. Jadi masih yang disentuh, yang diusap atau yang diurapi. Atau dari kata sahayasihu, maknanya berjalan. Kenapa? Karena memang Nabi Isa ini nabi petualang, keliling terus. Nah itu dia. Jadi boleh dari kata masaha, boleh dari kata saha, ya. Oke. Ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Wajih dari kata wajah. Wajih itu begini, berwibawa, memesona, ya. Wajahnya menyenangkan. Kemudian kalau Dayat kan disodorkan ke anak kecil langsung nangis, ya kan? Jadi makanya, sembunyi, wajahmu itu horor untuk anak-anak, kan begitu. Apalagi Faiz, ya kan? Faiz kalau dicelup ke sungai mati semua ikan-ikan misalnya. Kalau kahar simpan di rumah sakit biasa, auto jadi rumah sakit jiwa misalnya. Karena tidak wajih. Nah, itu dia. Loh, kok ngajinya membuli? Loh, tadi itu bukan nama sebenarnya. Anda saja salah paham, ya kan? Bukan nama sebenarnya tadi itu. Wajih. Jadi berseri-seri, memesona, berwibawa. Kemudian ia sangat tegas tetapi lemah lembut, itu wajih itu. Ada kan orang yang menyenangkan begitu? Ada juga orang yang tutur katanya itu jorok terus itu. Seperti saya kan sering ditanya, "Woi, kapan wisuda S3?" Loh, ini pertanyaan porno ini. Jangan nanya di sini, pertanyaan porno ini. Nah, itu kan tidak wajih itu.
Nah, tapi kalau pertanyaan wajih, kalau pertanyaan orang yang wajih itu begini, ini pembangunan belum selesai ya, oke kita sumbang, wajih itu. Redaksi lain Maimun ya, berseri-seri. Lalu saya yang Maimun itu. Nah, itu dia. Berseri-seri mukanya. Oke. Wajih di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirah minal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Tuhan. Kalau kita mengacu kepada Bible, apakah ada Bible saya di sini? Ada ya. Oh, di sini. Di Holy Bible ini yang versi bahasa Inggris ya. Yang di Gideons ini. Kalau di sini pada Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sini ada nanti ada redaksinya begini. Beberapa saya masih hafal, lalu saya dituduh pendeta. On the beginning was word. The word was with God and the word was God. Pada mulanya adalah firman, itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah katanya. Padahal tidak. Karena nalarnya begini Pak, kalau anak kambing pasti kambing, anak manusia pasti manusia, kalau anak Tuhan, nah itu dia katanya. Saya tidak ingin memperdebatkan itu, mungkin di tempat yang lain ya, karena dulu saya ngajar kristologi juga, saya kira di kelasnya Adnan dulu ya, ngajar begitu-begitu, setelah itu sudah lama nggak ngajar gitu-gitu lagi. Oke. Kemudian ia diuji dengan buhtanan aziman, dengan dusta yang besar, karena punya anak tanpa suami. Sekarang kan banyak kan, tanda kutip lah, Maryam modern itu, Maryam yang ugal-ugalan ya kan, punya anak tapi nggak ada suaminya, Maryam begitu, Maryam yang lain. Oke. Kemudian ada lagi keistimewaan beliau adalah beliau juga karena Sayyidah Maryam dan Nabi Isa putranya ini jarang makan, lebih sering berpuasa, terutama redaksi ini Nazartu lirrahmani shauma, kalau tidak salah ada di surat Maryam ini. Saya teruskan dulu beberapa. Oke, ini keistimewaannya dulu ya supaya runut, nanti kita baca ini lagi. Ahli puasa. Oke, itu dia. Kemudian dia juga perempuan yang konsisten, yang jujur. Wa ummuhu siddiqah ya, ibundanya Nabi Isa ini orang yang jujur ya. Pembahasan ibu ini sudah kita ulas dalam tafsir kita. Kemudian beliau adalah pribadi yang rela berkorban. Surat Maryam ayat 22. Bagaimana itu? Fahamalatu fantabazat bihi makanan qasiyya ya. Mengasingkan diri ya demi prosesi kelahiran putranya nanti itu ya. Kemudian pada surat Maryam 20 ini juga wataknya beliau ya, lam aku baghiyya, aku bukan perempuan murahan. Kemudian qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar, saya belum pernah disentuh siapapun. Memang sudah bertunangan dengan Pak Yusuf, dengan Tuan Yusuf ya, dengan senior Yusuf ya, dengan Tuan Yusuf ini sudah bertunangan. Dan aku baghiyya, aku bukan perempuan yang aku bukan tunasusila ya, bukan perempuan murahan lah intinya itu. Namanya diabadikan Quran, kemudian dia pribadi yang taat dan sabar, kemudian makanan senantiasa datang dari Tuhan. Keistimewaan berikutnya dia solehah sejak kecil karena sholat, puasa dan seterusnya. Ketika anak 9 tahun masih mainan boneka, beliau mainannya sudah buku-buku. Dan ia menghafal Taurat ini sejak usia 9 tahun ya. Kemudian ada lagi adalah karena beliau orang yang suci, putranya juga suci. Surat Maryam ayat 19 itu. Li ahba laki ghulaman zakiyya, itu anaknya nanti anak yang suci, yang baik, yang zakiyya ya. Maka salah satu julukan beliau Zakiyah. Ada orang namanya Zakiyah ya. Jadi salah satu perempuan yang paling banyak julukannya selain Maryam itu Qanitah, Zakiyah ya. Kemudian Shadiqah ya, nama julukan beliau itu ya. Kalau tadi yang Ummu Siddiqah itu di surat Maryam, di surat Maidah ayat 75. Tidak diganggu setan, ini di hadis di Quran juga ada, sudah tadi
kedua orang tuanya beriman, diasuh oleh para nabi, juga sudah dijamin masuk surga ya. Apa istimewanya? Saya kira kita pun dijamin masuk surga, betul ya? Yakin enggak kalian? Meskipun wajah-wajah kalian tidak cocok, tidak kompatibel ya, tapi saya yakin saya ahli surga itu. Percaya enggak kalian? Kalau enggak percaya saya bacakan hadisnya. Semua umatnya Nabi Muhammad ini masuk surga ya. Kullu ummati yadkhulul jannah, itu pasti itu. Kecuali yang enggak mau, illa man aba. Kecuali orang yang senang dipanggil aba. Man aba itu enggak mau, yang enggak mau. Nah, itu dia. Aba wastakbaro itu loh ya. Nah, oke, sudah ya. Baik, mari kita baca senarainya. Tadi sudah. Sekarang kisah utuhnya bagaimana sedikit ini. Fatakhadat min dunim hijaban, mengambil tirai, kemudian farsalna ilaiha ruhana, dikirimkan itu. Fatamassalaha basyarun sawiyya. Oke. Lalu malaikat Jibril datang dalam bentuk pria yang sangat rupawan. Kemudian qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman. Aduhai Tuhan Ar-Rahman yang Maha melimpahkan kasih sayang, kasihani aku. Jangan sampai saya diganggu dengan orang ini, kata. Seharusnya kamu juga berlindung kepada Ar-Rahman in kunta taqiyya, kalau kamu orang baik-baik. Tapi segera pria itu menjawab, qala innama ana rasulur rabbik. Saya ini utusan Tuhan. Maknanya adalah malaikat ya, an-namusul azim, malaikat Jibril. Li ahaba laki ghulaman zakiyya. Saya hanya mau sampaikan wahaba ini memberikan anugerah, wahaba ya, wahaba, anugerah yang tidak diminta. Makanya ilmu ada yang wahbi, ya kan? Tidak melulu kasbi ilmu itu. Kalau yang utang kalian kan kasbon namanya. Nah, wahbi. Ada ilmu yang kasbi. Kasbi ini ilmu kita peroleh secara konvensional atau ilmu husuli. Tapi kalau wahbi ini ilmu huduri, ilmu yang mendatangi kita. Ya kita siapkan tempatnya saja. Jadi Allah menganugerahkan la ahaba, Allah akan menganugerahkan putra kepadamu. Li ahaba laki ghulaman zakiyya, li untuk ya menganugerahkan kepadamu Sayyidah Maryam ghulaman zakiyya, anak laki-laki yang suci. Segera beliau menukas, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Saya belum pernah disentuh siapapun. Walam aku baghiyah, aku juga bukan perempuan murahan. Kemudian malaikat Jibril menjawab lagi, qala kadzalik. Oke, saya setuju, katanya memang begitu kok. Enggak ada problem. Tapi qala rabbuki wa alayya hayyin. Tapi ini bagi Tuhan enteng banget ini. Memang Tuhan maunya begitu. Walina ja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amron maqdiyya. Ini sudah menjadi keputusan. Tadi tiba-tiba malaikat Jibril itu sudah menjawab, it has been decided. Ini sudah diputuskan. Jadi Anda tidak bisa memilih. Itu dia, kan ada orang yang dipilih kan oleh Tuhan itu. Jadi memang orang-orang pilihan. Jadi kalau Anda berdoa atau siap-siap latihan ceramah, pidato, ingin jadi ulama, apakah Anda siap untuk itu? Nah, itu dia. Kemudian jadi wali misalnya, karomahnya tok maunya, bukan walinya. Fahamalathu fantabatat bihi makanan qasiyam, lalu mengasingkan diri tadi itu. Wajahal makhad ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu, ini dia redaksinya ya. Jadi beliau pernah limbung, putus asa, perempuan yang normal. Fa'aja'ahal makhad, ini fa'aja'ahal makhad sudah mulai kontraksiun. Di terjemahan di Kementerian Agama enggak begitu, ini terjemahan saya. Ini perutnya sudah ada tanda-tanda mau melahirkan. Kemudian ila jiz'in nakhlah. Kemudian beliau bersandar kepada dinding kurma. Lalu daun-daun kurma itu mengatup sendiri. Kemudian qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Aduhai, seandainya Tuhan saya tidak lahir, saya tidak pernah ada. Ya laitani mittu, seandainya aku mati saja qabla hadza, sebelum peristiwa ini, hamil kemudian melahirkan tanpa ada suami tadi itu, wa kuntu nasyan mansiyya, dan aku menjadi figur sosok yang dilupakan saja. Jadi kalau kaf ha ya ain shad, kafi hadi, kemudian alim ya apa tadi itu dan seterusnya itu. Fanadaha min tahtiha, maka dia malaikat Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah.
Ini salah satu memang redaksi malaikat Jibril. Salah satunya bayi dalam rahim itu sudah bersuara. Ini bukan di film-film kalian beranak dalam kubur, bukan itu. Bukan itu. Ini salah satu tafsirnya ya. Ini sudah kita periksa bahwa malaikat Jibril yang bersuara. Redaksi yang lain adalah memang putranya, yakni yang sudah nanti kelak dikasih nama Nabi Isa itu alaihissalam, ya, minta dia. Allah tahzani, ibunda, janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Nanti di bawahmu ini mengalir sungai. Ini maknanya apa? Saya memaknainya 3. Nomor 1, nanti kisah ini akan menyejarah di bawah sungai. Sama dengan keteladanan para, ini kan di bawah kan? Ini kan diceritakan Nabi Muhammad, betul ya? Kisah ini kita merekamnya, memotretnya, mereportasenya kapan? Ketika diwahyukan kepada, ada begitu-begitu ya, kepada Nabi Muhammad. Jadi ini melintasi sungai dari generasi ke generasi sampai sungai kita saat ini, yakni sungai digital. Selama 14,5 abad. Diwariskan dari Nabi Muhammad ke para sahabat, tabi'in, beberapa generasi jadi perahu. Kemudian biduk, bahtera yang memuat 75% kisah-kisah dalam Quran dibawa oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, ulama, sampai dibawa ke hadapan Anda saat ini melalui ngaji streaming sore ini. Dan Tuhan mempercayakan itu perahunya, bahteranya, biduknya, cadiknya itu sama, tetapi nahkodanya berbeda-beda dari setiap generasi itu. Bayangkan kalau kisah ini menggelinding saja di sungai, kotor enggak itu? Kotor itu, pasti, apalagi sungai sekarang yang tercemar oleh pabrik-pabrik, kotor itu. Tapi ini dibawa oleh perahu. Nah, itu dia. Sampai ke kita saat ini ceritain. Baik, akan mengalir sungai, maknanya menyejarah. Kemudian sungai ini biasanya bertemu muara kah? Ya. Bertemu muara laut, yang mana laut ini perlambang dari kemahakuasaan, maha ampunan, kemudian ketak terperian, ketak terbatasan cinta kasih Tuhan. Jadi akan menyejarah ke sana nanti, sehingga ada ujar-ujar begini, sungai mengalir ke laut, sejarah mengalir ke langit, itu ya. Itu dalam buku Peradaban Sarung. Oke, kemudian biasa sekali harus begitu memang. Kemudian makna nanti di bawahmu mengalir anak sungai. Anak sungai ya. Kalau anak sungai berarti ini kisah kecil menuju sungai yang lebih besar. Sungai apa itu? Islam. Sungai apa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sungai apa itu? Sungai digital. Sungai apa itu? Sungai sejarah. Yang akan terus dibawa sampai kehidupan ini berakhir. Nah, itu dia. Wa uzilaika bijid'in nakhlah. Putranya tadi Nabi Isa doronglah, goyangkanlah ke arahmu pangkal pohon kurma. Kira-kira ibu ini atau perempuan kuatkah mendorong, menendang pohon kurma itu? Tidak kuat. Maknanya 3. 2 saja, tidak banyak-banyak. 2. Artinya kalau mau dapat rezeki berupa kurma, bagaimana caranya? Ya gerak. Ini kan kurma ini kan ya, tapi simbol saja. Kalau mau rezeki gerak. Jangan di rumah saja berdoa. Beliau mendapatkan rezeki berupa kurma yang berjatuhan atau daun-daunnya yang mengatup karena dorongan kakinya yang menggoyangkan atau karena kemurahan Tuhan menurut Anda. Jadi usaha kita tidak membantu Tuhan, sebenarnya Tuhanlah yang menggerakkan kita itu. Ini beda perspektif ya. Jadi pokoknya gerak saja, nanti Tuhan yang menggerakkan. Niat baik saja tidak cukup, disertai dengan tindakan. Pokoknya bertindak saja. Pokoknya ngajar saja, nanti muridnya pinter. Allah yang bikin pinter itu. Udah ada yang amin ya. Jadi pokoknya nikah saja, berani gitu loh. Nanti kalau sudah siap, ya kan, udah ilmunya cukup, pengalamannya, modalnya juga. Kawin modal dengkul, tidak ada yang bahagia nanti itu. Ya kan? Kan ada itu nekat itu. Ini modal nikahnya apa? Bismillah ini. Semoga dicukupkan oleh Allah ini ya, bagus tapi ya realistis ya. Oke. Tusaqit alaiki rotoban janiya. Nanti kurma-kurma ini berguguran. Oke. Fakuli wasrobi wakorya ini. Ya silahkan makan minum, kemudian bersenanglah. Fa imma taroyinna minal basyar ahada fakuli ini nazartu lirrahman. Nanti kalau ada orang
menghujatmu, katakan ini nazartulir rahmani sauma. Ini salah satu keistimewaan beliau. Sauma ini puasa bicara, puasa batin, siam puasa zahir, menahan makan minum. Oke. Jadi dahulu salah satu ibadah adalah tidak bicara. Itu ibadah, itu syariat, itu diam. Ini sekarang ada derivasi turunan dari ibadah Siti Maryam ini sampai sekarang diabadikan melalui sabda Nabi. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana sabda Nabi itu, barang siapa beriman pada Tuhan dan hari kemudian, falyakul khairon, bertutur katalah yang baik, yang positif, au liyasmut, atau kalau tidak bisa diamlah. Ada di antara kita mengheningkan cipta, itu varian turunan dari ibadahnya Siti Maryam, dari Sayyidah Maryam itu. Falan ukallimal yauma insiya, saya sudah bernazar, berjanji kepada Tuhan untuk puasa bicara, dan aku tidak akan berbicara ke siapapun ya manusia itu, dengan siapa. Fatat bihi qaumaha tahmilah. Kemudian gaduhlah ya. Mereka heboh karena tiba-tiba Sayyidah Maryam setelah mengasingkan diri ke Palestina tadi itu, kemudian datang bawa anak. Apa tuduhan mereka? Ya Maryamu laqad ji'ta syai'an fariya. Ini kamu kok bawa bayi begini? Bapak ibumu orang baik. Bahkan sebutan beliau, ya ukhta Harun, wahai keluarga Nabi Harun. Sebutan baik ini ya, alaihissalam. Maka abuki mra'a sawin wa makanat ummuki baghiya. Bapakmu orang baik, ibumu orang baik. Kemudian beliau diam saja dan menunjuk putranya itu. Fa'asyarat ilahi, kepada putranya ya. Qalu. Jadi beliau menggendong. Wah, kan heboh itu. Ramai di grup di percakapan itu, di pasar-pasar dan seterusnya. Saya sudah bersumpah kepada Allah untuk tidak bicara. Kemudian beliau hanya berisyarat dengan menunjuk putranya itu. Lalu kata orang-orang yang heboh di sana, kaifan ukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bocah yang masih digendong di buayan itu kok bisa bicara, katanya. Segera si bayi itu alaihissalam menukas, ini Abdullahi, ini dia, saya hamba Tuhan, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nanti Allah akan menganugerahkan kitab suci yang Injil kepadaku dan aku akan dipilihnya menjadi nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kunt, tempat dimanapun yang aku singgahi akan mendapatkan keberkahan. Wa ausoni bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia mewasiatkan salat zakat kepadaku selama aku hidup. Wabarron biwalidati, juga kewajiban berbakti kepada ibundaku. Walam yaj'alni jabbaron syakiya, dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang bengis ya, juga celaka. Lalu ada ucapan Natal yang populer setelah itu, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Oke. Dan lelaki itu, pria itu adalah Isa bin Maryam. Oke. Kisah tadi itu kira-kira kalau Anda pikirkan zaman sekarang, apa ada pertanyaan sampai sini? Oh, ada ya, oke. Sembari kita ingin menjawab pertanyaan, kisah tadi itu kalau kita potret, kita baca, kita rekam saat ini, kesan apa yang kita peroleh? Ini kan kisahnya tadi, kan kisah kuno ini Pak. Oke. Saya akan kemukakan hukum Islam, satu ya, hukum fikih, yang kedua hukum positif. Sebenarnya hukum positif pun bersumber dari hukum Islam. Salah satunya di Indonesia. Oke. Saya pernah menceritakan juga mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang waktu itu, jadi begini, saya pernah menceritakan ke teman-teman, mungkin di forum ini belum, asas atau azas legalitas dalam hukum ya. Seseorang tidak bisa dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya, hukum pidana. Seseorang tidak bisa dipidanakan atau dipenjarakan sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Kejahatan tidak dianggap kejahatan sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Oke. Salah satunya kisah Nabi Yusuf yang masuk ke kamar, kemudian itu kan tidak ada aspek legalitasnya. Dan itu dibenarkan. Tiba-tiba begitu suaminya datang, ayang papi, lihatlah kelakuan anakmu ini. Nah, anak angkatnya ya. Lalu bocil ya, bayi menjawab, nah, tengok itu karena komisu kudamin kubulin, kalau robek di bagian depan fasodakot, perempuan ini benar, bahwa minal kadzibin.
Tapi input damin min duburin fakazabat, si perempuan itu yang berdusta. Tidak disebut siapa ya, itu kerennya Quran itu. Kalau perbuatan tidak baik tidak disebut nama, kadang disebut gelar. Abu Lahab ya kan, sorry ya sebagian. Abu Lahab itu kan hanya gelar saja kan. Tapi kata Syekh Sa'rawi, saya Mutawalli Asy-Sa'rawi, kalau tokoh ini figur tidak disebutkan namanya tapi gelarnya, itu akan tetap menyejarah, akan terus berulang-ulang. Akan ada Abu Lahab kontemporer. Akan ada Imro'atul Aziz, istri pembesar yang berwatak demikian, dan itu akan berulang-ulang. Oke, saya kan malu ini, terlanjur malu. Oke, undang semua istri. Dharma wanita, istrinya menteri, pejabat, wali kota, gubernur, istrinya Kapolda, kemudian istrinya Pangdam, semuanya undang semua. Lalu kasih bawang, kalau kurang besar ya apel lah. Lalu Nabi Yusuf lewat itu. Wah, lalu mereka terperangah, yang diiris jari-jarinya kan populer sekali itu. Oke, sudah. Kalau dalam kisah ini juga sama. Jadi waktu itu ada dua kisah, satu asas legalitas ya. Asas legalitasnya adalah perempuan ini asas legalitas adalah pelayan gereja itu laki-laki. Sejak saat itu ada perempuan, sampai sekarang ada kan, suster kan ya. Oke, jadi membuat asas legalitas baru. Dua, perempuan yang melahirkan tanpa suami, maka ia dihukum mati. Tetapi ini kemudian berbeda. Lalu beliau sebutkan, oh iya betul ya, bayi ini pasti bukan sihir lah, macam-macam ya. Ini juga aspek legalitas yang lain, asas legalitas yang lain. Nah, ini mengindikasikan kalau diseret ke misalnya orang-orang yang datang, orang-orang yang lahir pra-Islam sebelum Nabi Muhammad diutus, maka yang berbeda agama ya, maka ia tidak dihukumi apapun. Bagaimana itu? Aku tidak akan muazzabin ya, sebelum kami mengutus para rasul kepada kalian. Bagaimana itu? Nab'atsa rasulan. Oke, saya carikan ya. Baru kita akan menjawab pertanyaan. Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atsa rasulan, surat Isra ayat 15. Wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Ini aspek asas legalitasnya ya. Seseorang tidak akan dibebani oleh dosa orang lain. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Kalau belum diutus nabi, ya terserah agamanya apa, kalau baik dia masuk surga. Nah, dan surga neraka itu bukan ranah kita. Ini hukum positif juga hukum fikih ya. Artinya apa? Sebelum datang berita kepadanya, sebelum datang keputusan Tuhan, konsekuensi hukum kepadanya, kita tidak bisa menghukumi. Itu orang baik, orang buruk, berbuat jahat. Apalagi semata-mata berdasarkan selera atau kita cocok atau tidak cocok itu. Dulu ada anggapan jahiliyah bahwa orang baik pasti anaknya baik. Ternyata Nabi Nuh tidak, sejak Nabi Adam juga tidak. Ini memutus mata rantai anggapan arogansi budaya bahwa kalau kiai anaknya auto baik. Kalau keturunan Nabi pasti baik misalnya. Kalau Habib misalnya pasti baik, belum tentu itu. Nah, itu dia. Sudah paham ya? Oke, catatan lagi yang tidak kalah penting adalah, jadi begini. Seseorang asas legalitas dalam hukum positif ya Indonesia, tidak bisa dihukum, dipenjara, dipidanakan sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Maka sejak peristiwa Nabi Yusuf itu, atau sejak peristiwa Siti Maryam ini, ada legalitas baru. Artinya apa? Orang-orang suci, para nabi, para rasul, orang-orang istimewa, orang-orang pilihan Tuhan ini, tindakannya menjadi hukum. Tindakannya berkonsekuensi fikih. Tindakannya, perbuatannya, tutur katanya menjadi syariat. Paham nggak? Yang puasa tadi itu loh, nanti menjadi syariat. Kemudian menjadi syariat, kita berbaik sangka bahwa ada orang misalnya melahirkan, baru menikah 6 bulan tiba-tiba anaknya lahir. Sangat mungkin 7 bulan tiba-tiba anaknya lahir itu. Atau tidak bersuami tiba-tiba melahirkan. Boleh jadi ada prosesi bayi tabung, apa yang kita tidak tahu, ya kan? Tidak ada suami tiba-tiba dia hamil itu. Itulah ada loh kejadian seperti itu. Ini ada kisah Siti Maryam, boleh jadi dengan suntik ya, kawin suntik atau apa kan.
dan dititipkan benihnya di situ, kemudian bisa saja. Nah, ini kemudian peristiwa-peristiwa sama dengan begini. Kenapa Sayyidah Maryam mengasingkan diri? Saya tidak usah menjawab, tapi saya akan sebutkan beberapa kisah. Nabi Muhammad sebelum dapat wahyu kira-kira bertahanus, berkholwat. Ya, betul ya. Kemudian Nabi Musa demikian juga kah? Bilwadil Muqaddas itu di Turi Sinin, betul kah? Nabi Ibrahim sama juga. Walhasil sebenarnya cara-cara Tuhan ini kadang pada momen-momen hidup kita butuh mengasingkan diri. Nah, itu dia. Memang kalau ini ayahnya baik, ibunya baik, seharusnya baik. Itu kan anggapan masyarakat. Kok ada fakta begini? Ternyata jauh lebih baik lagi. Nah, kisah-kisah seperti ini saya kira penting ya. Oke. Pertanyaan dari Mas Nur Hidayat. Di dalam tema dan agak keluar tema. Oke, di dalam tema dan agak keluar ya. Jadi di dalam dan agak keluar. Oke. Tadi dikatakan ayat muqatta'ah dikatakan hanya Allah yang tahu. Lalu kalau pandangan ulama disebutkan itu fungsinya apa? Ini tafsir ya, takwil. Tafsir paling hebat adalah wallahu a'lam ya. Nah, oke. Jadi hanya pendapat ulama saja. Mengapa tafsir ulama mengenai ayat muqatta'at dikategorikan hanya Allah saja yang tahu, sementara yang bukan muqatta'at seolah-olah tidak dikatakan begitu juga, tidak populer. Kalau yang tidak muqatta'ah itu hanya Allah saja yang tahu. Saya ulangi lagi, kok agak sulit pertanyaan ini ya. Maksud saya redaksinya sulit dipahami. Mengapa tafsir ulama mengenai ayat muqatta'ah dikategorikan hanya Allah saja yang tahu? Jelas itu. Nun, qaf. Sekarang begini, ada aspek rasa kah di situ? Dulu para ahli sastra, sastrawan penyair, syu'ara udaba ini berpuisi saja. Ya, berpuisi lah juga. Siapa penyair favoritnya Gus Dur itu? An-Nabighah Az-Zibyani di Jawahirus Syi'r ini. Di buku ini kalau teman tahu ada. Ini kumpulan puisi yang Gus Dur hafal ini. Jawahirus Syi'r. Ada 10.000 puisi di sini ya. Puisi-puisi sejak Jahili, Umawi, Abbasi, Andalusi. Puisi yang dari banyak ini ya. Oke. Puisi-puisi yang ada di sini, misalnya puisinya Imru'ul Qais, puisinya An-Nabighah Az-Zibyani, itu kan penyair favoritnya Gus Dur ya. Tetapi tiba-tiba Quran datang dengan puisi Nun, Qaf, itu saja, Hamim. Dan itu menggemparkan, mengagetkan mereka. Setiap pemenang di pasar ungkas kan ditempel di dinding Ka'bah itu, Asy'arul Mu'alliqat. Tetapi kok ini tiba-tiba Nabi membacakan, ini kok puisi aneh sekali. Tetapi ada, bagi para penyair ini sangat menyentuh, sangat berkesan. Di sini ada puisinya An-Nabighah Az-Zibyani yang favoritnya Gus Dur itu, kutipannya sering beliau sampaikan. Walasta bimustabiqin akhon la talumuhu ila syu'asil ayyur rijali muhazzabu. Engkau bukan orang pertama yang di PHP disakiti sesamamu. Lalu masih adakah lelaki yang berbudi? Nah, itu dia. Masih adakah itu? Ya, Anda disakiti orang pernah? Kalau di hikam itu bagaimana itu, rubama waradati zulam yu'arrifaka qadrama mannan bihi ilaika, ya kan? Kadang kamu ditimpa zulam, celaka, malapetaka, di PHP, ditinggal lagi sayang-sayangnya, macam-macam kan peristiwa seperti itu. Tetapi itu Tuhan mau ngasih tahu bahwa cahaya nanti ada. Kan ada puisi seperti tiba-tiba Quran Nun, Qaf. Tentu saja hanya Allah yang lebih tahu ya. Sebenarnya pendapat siapa saja yang mengkategorikan itu banyak sekali ya. Bahkan para sahabat pun bertanya. Ini yang tafsir bil maksur dulu ya. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi, ini maksudnya apa? Ya hanya Allah yang tahu. Kalau sekarang kita Toha Yasin itu tahu Nabi Muhammad kan versi sholawatan. Demikian ada unggapan seorang kan, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah, sholatullah salamullah, yang gitu. Nah, baik. Bagaimana tanggapan? Oh, ini sehubungan tadi saya menyinggung ya. Jadi orang baik belum tentu keturunannya baik ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait oknum Habib yang kerap kali melakukan kekerasan? Sejauh mana kita harus menghormati mereka? Apakah perlu sampai mencium kakinya? Hehe. Waduh, mencium kaki ya.
Kalau Anda pernah nonton film diktator itu, orang jenderal itu ketemu ya, mencium Uncle Tamir, Jenderal Tamir itu mencium keteknya siapa? Aladin. Nah, itu dia. Sesekali boleh. Memang keturunan Nabi Ibrahim tadi sudah kita singgung ya, Alu Ibrahim, Alu Imran, macam-macam itu. Keturunan Nabi Ibrahim ini alaihissalam hanya dijaga akidahnya. Ilmu dan akhlak itu tidak diwariskan. Nah, harus kita belajar itu. Makanya tidak semua keturunan Nabi otomatis berakhlak baik. Ya bisa jadi buruk. Bagaimana kalau yang melakukan kekerasan? Ya urusan polisi itu, nanti urusan penegak hukum ya. Kemudian apakah perlu sampai mencium kakinya? Ini saya tidak tahu dalil yang mencium kaki guru, itu saya tidak tahu itu. Bahwa surga di telapak kaki ibu itu ada. Tapi saya kira maknanya tidak harus mencium juga kan ya, mencium itu. Kemudian kalau ada oknum yang melakukan kekerasan, kemudian mencaci maki, menghina pemerintah, apa ada ajaran Islam memperbolehkan caci maki, menghina pemerintah misalnya, sampai kalau berbuat salah tidak mau minta maaf ya kan, demi Allah saya Anu bin Anu tidak akan minta maaf kepada pemerintah, lebih baik saya membusuk di penjara. Jadi kalau Angling Dharma datang, itu segera Angling Dharma katakan itu pikiran bodoh anak muda. Nah, jadi tanggapan saya, kalau melanggar hukum ya urusan negara, urusan polisi, jaksa, penegak hukum itu. Urusan pengadilan nanti itu. Dan kita wajib ingkar loh ya. Kita menghormati nasabnya yang baik, tapi kita wajib ingkar pada perbuatan maksiatnya, kemungkarannya itu. Itu mengancam Indonesia kah? Mengadu domba Indonesia itu? Mengancam Pancasila, kebinekaan, kerukunan, maka itu musuh agama, musuh negara. Orangnya kita hormati ya, tapi perbuatannya tidak kita benarkan. Kemudian masih ada lagi dari Makdur Iwan Ad-Dafki. Bagaimana cara mendidik anak perempuan di era modern ini sebagaimana pendidikan yang diberikan oleh keluarga Imron kepada Siti Maryam? Saya kira 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Nomor 1, perkenalkan ia kepada Tuhan, dalam hal ini agama. Kemudian didiklah untuk dia mencintai negaranya, tanah airnya, leluhurnya. Jadi kasih pendidikan untuk cinta negara, cinta agama, cinta negara. Yang kedua, itu satu, dan yang kedua ya, nomor 1 kasih pendidikan agama, kenal Tuhannya, nabinya, agamanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah. Ya kalau bahasa sekarang mondok lah itu. Atau sebelumnya Anda juga harus tirakat supaya punya anak yang baik, yang ngaji, ya baca Quran, tidak berbohong. Ummu siddiqah, ibunya jujur, concern, maka anaknya baik. Lam aku baqiyah, ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya, kemuliaannya, dan seterusnya. Didiklah untuk dia mencintai negaranya. Tapi yang ini anak saya kan sudah kadung lahir Pak, ya sudah mondok saja. Kan kita tidak usah salahkan, sudah terlanjur lahir mau gimana itu, masa mau ditelan lagi kan. Sudah. Ini yang ketiga yang tidak kalah penting, pendidikan agama, pendidikan mencintai bangsa negaranya, leluhurnya, tanah airnya, tumpah darahnya. Yang ketiga, tanamkan kepadanya spirit, nilai-nilai perjuangan. Nah ini dia, tanamkan semangat juang kepadanya, fighting spirit, power struggle, ruhul jihad. Jihad bukan dalam arti perang tok loh ya. Wajahidhum bihi, ayo jihad dengan ngajar Quran. Nah itu dia. Jihad itu banyak sekali. Nah, itu saya kira semoga menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Maryam Sayyidati mengenai arti Al-Masih yang berikan kepada Nabi Isa, apakah sama dengan Al-Masih yang disebut sebagai julukan Dajjal? Salah satu makna kan Dajjal itu kan Al-Maw'ud, nanti yang dijanjikan. Al-Masih yang diurapi, sebenarnya yang diusap atau diurapi untuk konteks Nabi Isa itu begini. Ada orang sakit, bawa anak itu, anaknya sakit itu. Lalu kemudian anak ini sakit kusta, kemudian belang-belang, bahkan ada orang mati, diusap saja hidup itu. Burung mati diusap saja hidup itu. Hidup kembali maknanya itu, jangan diusap hidup. Salah paham nanti dia. Oke.
Itu kan berarti pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup, bukan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu perempuan tadi bertanya, wahai Nabi, wahai Rasul, kenapa engkau bisa menyembuhkan, mengobati, menghidupkan orang mati? Padahal ini kan waktu itu teknologi pengobatan kan sangat hebat itu. Orang berlomba-lomba dalam dunia medis. Tapi ada yang tanpa obat Nabi Isa itu bisa sembuhkan. Sekarang begini, apakah apotek as-Saidaliyat, toko obat itu, apotek itu menyediakan semua jenis obat untuk Anda? Ada? Ada loh yang Anda harus temukan di Quran. Ada obat itu yang harus dengan mencium tangan ibu Anda, ya kan? Mencium tangan ibu, langit, hujan, air susu. Katanya begitu kan ya? Nah, mencium tangan pacar, langit, hujan, air comberan. Nah. Ada ke emaknya nggak mau salaman, ya kan? Salaman ke ibunya begini, ada kah? Ke pipinya itu. Giliran ke pacarnya itu layar HP sampai pecah dicium, cit sampai pecah itu. Nah, kemudian maka itu disebut yang Al-Masih. Tapi kalau Dajjal ini tidak, dia yang dijanjikan saja nanti itu, yang pasti datang. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari mendidik anak sudah tadi ya. Maryam Saidati juga sudah ini. Oke, mengenai arti Al-Masih, sudah tadi. Masih ada lagi? Baik, saya ingin sampaikan beberapa kesimpulan dari yang kita baca. Jadi begini, kalau mau membaca kisah-kisah orang, manusia, tokoh, figur, Toha, wahai tokoh, Yasin, wahai figur ya. Ada yang katakan Yasin, Yasiri ya, wahai rahasia kuna ya. Maknanya juga Nabi Muhammad sendiri. Kalau kita mempelajari kisah-kisah tadi, tokoh tadi itu, sekurang-kurangnya tanamkan dua hal dalam hati kita, dalam pikiran, dalam benak kita. Membaca figur Abu Lahab, wa mar'atu hammalatal hatab, ini sudah kita ulas ya tafsir ini. Kemudian membaca kisah Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Musa, membaca ibunda Hawa misalnya. Tokoh-tokoh figur-figur seperti itu, baik disebut namanya atau gelarnya. Kalau disebut namanya berarti ini istimewa, litakid, litakyid, lita'zim tadi. Kalau disebut gelarnya, ini sesuatu yang akan berulang-ulang, akan menyejarah, akan ada orang-orang seperti ini. Oke. Setiap membaca kisah-kisah tokoh, sebab begini, Quran ini kadang nyebut peristiwa tapi tidak nyebut tokoh, ada ya? Ada juga nyebut tokoh tapi tidak nyebut peristiwa. Nah, mari kita melangkah lebih teknis kepada ulumul Quran, tapi saya akan kemukakan dalam bahasa kita saja. Tadi di awal saya menyinggung begini, ini kan Siti Maryam natural. Bagaimana kalau Siti Maryam versi digital, versi artifisial? Dulu kan yang kita makan itu apa sih? Ya flora fauna, tanaman, tumbuhan apa. Sekarang tidak. Sudah jajanan-jajanan itu sudah pabrikan semua. Orang memelihara di mana di Norwegia itu ternak ikan salmon misalnya. Salah satu ikan paling mahal ya di dunia itu. Ini pakannya sudah rekayasa genetik, rekayasa kimia. Kemudian kalau Anda suka makan gorengan, misalnya, ini kan gorengan kadaluarsa kadang kan ya. Gorengan 2003 dijual 2022 ya kan. Gorengan 2003, gorengan 2003. Berarti itu sudah kadaluarsa 19 tahun ya kan. Gorengan 2003 dijual 2022. Oke. Itu kan ada minyak curah. Dikasih bahan-bahan kimia, ya apakah tawas atau HCl, air keras ya, atau NaCl atau apa, nanti yang hitam-hitam itu mengendap lalu bening. Yang bening itu dipakai untuk menggoreng lagi. Maka praktis semua yang kita makan ini penyakit semua ini. Ini kan ada begitu-begitu kan ya. Dahulu tidak, dahulu masih itu. Jadi selamat datang di dunia artifisial, di dunia digital, semuanya menggunakan kecerdasan artifisial sekarang. Obat-obatan dimulai dari tadi pewarna pakaian, lalu pewarna makanan, kemudian sakarin ya kan, warna makanan, lalu makanan lebih manis, lebih apa dan seterusnya. Lalu buah, ternak-ternak, binatang, lembu, kemudian semuanya itu sudah rekayasa kimia semua. Walhasil kita lebih sulit mencari kemurnian, paham ya?
Maka dengan membaca kisah-kisah seperti ini, kita mencari otentisitas kita, asolah. Kita mencari kemurnian. Jadi ini kan sungai mengalir jauh ya. Ini kan kita berada di sini nih, sungai 4.0 ya, sungai digital, sungai IoT. Kita ini kan sudah artifisial semua, palsu semua ini. Medsos sudah berpura-pura kepadamu kan, maka engkau tidak perlu jujur kepadanya. Naik terus 3.0, 2.0, 1, terus sampai ke kisah Sayyidah Maryam ini. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang serba palsu, serba artifisial, picisan, kita dituntut mencari kemurnian. Makanya menjadi manusia ini sulit, karena menjadi manusia itu asasi alami. Itu sesuatu yang sangat kita harapkan, kita rindukan. Sementara kehidupan menuntut artifisial. Orang transplantasi jantung pertama kali itu 82. Sekarang transplantasi jantung itu pakai jantung babi. Itu kaget itu, yang anti babi, anti apa, kaget nanti itu. Kemudian semuanya kan sudah pakai kecerdasan buatan itu. Sekarang artificial intelligence itu, AI itu. Apa? AI, sorry. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, di tengah-tengah seperti ini masih bisakah kita mencari kemurnian? Bisa. Keaslian, originalitas, otentisitas, asolah. Caranya dengan membaca kisah-kisah seperti ini. Satu. Yang kedua, setiap membaca momen atau peristiwa. Tadi dikatakan Quran kadang nyebut peristiwa tidak sebut nama, atau sebut nama tanpa menyebut peristiwa. Tahun itu tidak penting. Sekurang-kurangnya kita punya pandangan begini. Peristiwa, berarti dalam filsafat ini fenomenologi. Pada setiap peristiwa ada meta peristiwa, ada nilai-nilai, ada ajaran-ajaran, ada moralitas di sana. Itu yang kita ambil. Bukan Nabi Musa membelah lautan, bukan yang Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar, bukan itunya. Anda bisakah menangkap momen spiritual di situ? Bisa? Nilai moralnya ada di situ ketika malaikat Jibril datang, kamu butuh bantuan. Kalau padamu tidak, kalau ke Allah ya. Nah, itu kita yang diharapkan begitu. Pada setiap peristiwa kita menangkap meta peristiwa. Kalau peristiwa tanpa menyebut tokoh misalnya. Kalau tokoh saja tanpa menyebut peristiwa, ini kita juga bisa mengajukan dua pandangan atau nilai-nilai yang bisa kita ambil. Satu, peristiwa ini adalah figur teladan yang kelak akan kita alami kalau Anda berjuang, karena tadi pesannya untuk mendidik anak kan perjuangan. Selain cinta bangsa, agama, negaranya, juga punya nilai juang itu. Ini warisan kita ini ya dari para ulama, para pendahulu kita. Bahwa nanti para nabi tidak ada yang enak. Kalau Anda berjuang mengisi formulir untuk menjadi pewaris para nabi, konsekuensinya A, B, C, D. Nah, itu dia. Nah, dengan hal seperti ini, maka kita merancang perubahan yang kita sudah siapkan antisipasi nilai-nilai, peluang-peluang. Kalau kita gagal, nanti antisipasinya bagaimana? Nah, sehingga peristiwa ini menjadi penting, tokoh ini menjadi penting menyejarah, karena tidak mungkin Quran ini 75% ini cerita. Pak, apa gunanya sih Pak? Quran ini cerita Nabi Yusuf menimbun gandum selama 7 tahun, apa gunanya? Ternyata itu ditimbun dengan tangkainya, dengan pohonnya itu loh ya. Sebenarnya padi, pisang itu bukan pohon. Itu masuk jenis rumput sebenarnya itu. Kalau Anda baca ya. Jadi rumput itu. Hanya rumput besar saja dan tumbuh pisang. Itu tidak masuk kategori pohon. Coba pelajari itu ya. Rumput itu. Ternyata Bulog ini menyimpan dengan gabahnya. Bertahan 3 tahun. Malah nggak nyampe. Tapi kalau disimpan dengan tangkainya, dengan pohonnya, ini lebih lama sampai 7 tahun. Kita baru temukan baru-baru ini saja. Sebenarnya ini kisah lama ini. Kalau mau mencari. Oke. Masih ada? Dan yang terakhir dari kajian kita adalah mempelajari Sayyidah Maryam ini, sekurang-kurangnya kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan, takdir, kemudian agama-agama besar, prestasi-prestasi hebat, pasti ia paralel dengan fitnah, dengan ujian, dengan cobaan-cobaan yang juga tidak kalah besarnya. Anda mau jadi orang besar itu?
kok tidak ada yang menjawab ya, yang istimewa lah misalnya. Pasti ini paralel dengan cobaan malapetaka, ujian-ujian yang juga tidak kalah pentingnya. Silakan Anda memilih jalan hidup yang seperti apa. Ini rekamannya ya, rekaman peristiwanya, senarainya seperti apa. Meta peristiwa yang bisa kita ambil adalah, sebab begini, saya juga pernah kemukakan bahwa setiap Quran ini menyampaikan informasi, pasti ada nilai undang-undang peraturan di situ. Tidak hanya khobari tapi qonuni. Tidak hanya khobariyah informatif tapi qonuni regulatif. Ada cerita mengenai Tuhan menurunkan Quran dan Tuhan yang menjaga. Maknanya kalau mau kita hidup kita mau dijaga, ya jaga Quran. Keluarga, rumah tangga, rezeki, prestasi, ketaatan, kesalehan, supaya dijaga terus oleh Tuhan, ya kita menjaga yang dijaga oleh Allah gitu. Makanya dahulu ada institusi-institusi non formal. Institusionalisasi Quran atau pelembagaan Quran ini sangat non formal. Orang awam diajarkan menjaga Quran dengan cara tahlil. Yang dijaga apa? Kulhu, An-Nas, Al-Falaq, awal Baqarah, akhir Baqarah, ayat kursi, ya kan? Kalau yang sudah pintar baca Quran, oh kita menjaga Quran, institusinya adalah, lembaganya adalah menjaga Yasin tiap hari Jumat atau malam Jumat, namanya Yasinan. Syukur-syukur kalau bisa menjaga 30 juz. Baru ada pesantren penghafal Quran. Nah, sekarang sudah bergeser. Sudah mengalami sedikit pergeseran dan itu dianggap ya ada nuansa bisnis, ada nuansa e-commerce di situ. Aksesorisnya banyak ya. Seolah-olah kalau hafal Quran itu keren gitu. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah mengamalkan ya, memahami nilai-nilai Quran. Sudah ya? Baik, saya kira demikian. Semoga kita bisa menangkap pesan nilai-nilai dari figur hebat tauladan, yakni Sayyidah Maryam tadi itu. Bisakah di zaman artifisial atau 4.0 ini punya anak seperti Siti Maryam? Bisa. Dengan beberapa ketentuan tadi itu. Ajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai negara, dan perjuangan kepadanya. Supaya dia tidak menjadi pribadi yang perengek, peratap, atau cengeng. Kalau punya anak pinter, cepat dimondokkan. Jangan yang bodoh saja. Ini orang banyak salah paham ini. Meskipun ini pendapat pribadi ya. Kalau punya anak cerdas, itu suruh mondok itu. Kalau bodoh, kok kelihatannya bodoh ini anak saya yang ini. Kamu sekolah saja. STM, apa sekarang? SMK, nah sudah itu, langsung kerja kamu. Berbakti ke orang tua lah itu. Minimal nggak nyusahin mertua nanti. Amin ya. Tapi kalau kelihatan anaknya cerdas, mondok saja. Karena santri ini nanti ngurus agama, ngurus negara, ya kan? Kalau agama dan negara saja dibela, diperjuangkan, apalagi anaknya mertua. Ada senyum ya dari... Dia ngangkat beban syariat kuat, apalagi ngangkat beban anak mertua kan sepele sekali. Betul kah? Takbir nggak ini? Nah, jadi kalau punya anak cerdas, cepat dimondokkan. Ini kelihatan di sini wajah-wajah kurang cerdas ya, tapi terlanjur nggak apa-apa lah sudah ini. Kalau punya anak cerdas, seharusnya kan, sebab begini, ada ujar-ujar. Kamu kalau nakal terus nanti saya mondokkan. Anaknya yang bodoh, nyaris idiot dimondokkan. Itu kalau ndak kiai atau santri-santri atau guru-gurunya tirakat, itu susah jadi orang hebat itu. Rame sekolah unggulan, sekolah bertaraf internasional. Sekolah bertarif internasional, ya. Ada begitu kah? Oke. Dia memang sekolah di SMP unggulan, nilai matematika 8. SMP swasta lah. Atau SMP negeri, SMP kampung lah itu, nilainya 8. Begitu masuk SMA, SMK unggulan, nilainya 9. Naik berapa itu? Jawab, dari 8 ke 9. Matematikanya buruk ini. Naik berapa? Hanya naik 1 digit. Tadi di SMP matematika 8, begitu ke SMK atau SMA unggulan nilainya 9. Berarti matematika ini hanya nambah 1 digit. Sementara yang tidak terlalu pinter, yang MTS, gedungnya reot, kalau hujan bocor, ya kadang kebanjiran, gurunya jarang masuk, nilai matematikanya 5. 6. Begitu di pondok nilai matematika 9. Naik berapa itu? Naik 4. Iya kan? Nah, kenapa nggak yang cerdas? Kenapa pondok ini dikasih karen-karen, sisa-sisa saja? Seharusnya kasih yang utama kan?
Ini semua, ini kan seperti ibundanya Siti Maryam ya. Bagaimana tadi? Ini nazartu apa? Bagaimana itu? Wa qalat imratu imrana ini nazartu, aku menazarkan laka kepadamu ya Allah ma fi batni, rahim, apa bayi yang ada di rahimku ini untuk menjadi pelayan kitab suci, pelayan rumah suci, pelayan tempat ibadah. Oke, fataqabbal minni. Jadi bayi belum lahir saja nazarnya sudah baik. Nah, ini kan pasti orang tua yang hebat begini ini. Makanya peristiwanya direkam di Quran, bukan cuma di Quran itu di Quran itu. Saya kira demikian ya. Jadi kalau punya anak yang cerdas, cepat dimondokkan. Kalau yang nakal bagaimana? Ya dimondokkan juga. Walhasil semuanya mondok nanti itu. Ini beberapa kesalahan berpikir ya. Bayangkan nanti yang mondok ini santri ngurus agama, ngurus negara, ngurus umat juga. Kalau ndak cerdas itu bagaimana? Masa pondok dikasih bibit biasa? Sekolah umum yang hanya mengejar prestasi dunia itu dikasih produk unggulan. Kita rata-rata SMP SMA menang olimpiade matematika ya, olimpiade fisika, olimpiade robotik. Begitu selesai kuliah, gagap menjalani hidup. Yang berprestasi IPK-nya 4 atau 7 misalnya kalau ada, IP-nya 4,0 itu. Hebat di bangku kuliah, di bangku sekolah. Tapi di kehidupan nyata dia nggak mampu menjalani hidup. Gagal, bunuh diri, pekertinya kurang baik. Oh, berarti ada yang salah itu di sana itu. Jadi sudah saatnya kita kembali ke pesantren ya. Nah, sekarang pesantren itu banyak, pesantren digital salah satunya. Baik demikian, semoga bertambah kecintaan kita kepada Quran, dicahayai Quran semua. Kisah-kisah teladan seperti beliau ini kita duplikasi. Kita berharap kalau Anda memilih calon istri, pilihlah yang seperti Sayyidah Maryam itu, yakni wa ummuhu siddiqah, ibunya concern. Kalau bisa Pak, yang ahli Quran juga. Bagaimana itu wa indahu ummul kitab, yang ahli Quran, ahli kitab suci juga. Kalau kitab suci saja dijaga, apalagi suami kan. Kalau orang baca Quran dicium ya, betul kan ya? Quran saja dicium dimuliakan, apalagi suaminya. Oke. Kemudian litunzira ummal qura wa man haulaha. Ini supaya ibu yang nanti mendidik kampung, karena mendidik perempuan sama dengan mendidik sekian generasi. Kalau mendidik laki-laki satu orang saja, karena mitokondria itu diwariskan ibu nanti. Wa ummuhu siddiqah litunzira ummal qura wa man haulaha, umun semua ya. Kemudian wa indahu ummul kitab, ada lagi ibu yang ibu sangat ideal, yang sekarang ibu jarang ada itu. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzana. Nabi Musa dikembalikan ke ibunya senang. Pandangannya jernih, jiwanya tenang. Itu ibu yang menenteramkan jiwa, bukan yang fa ummuhu hawiyah, ibu yang seperti nyala neraka, bukan ibu. Kalau ibu seperti itu ada, maka nanti yang lahir itu imam, karena imam dengan ibu itu satu akar kata, amma ya ummu, imam. Syarat-syarat imam itu apa sih? Salah satunya di hadis ya, ta'ummul imam qari'uhum li kitabillah. Yang paling layak jadi imam itu ibu, diulang 3 kali di situ. Ta'ummul imam, ta'ummu imam qari'uhum li kitabillah itu. Yang paling pintar baca kitab suci atau ummul kitab. Adakah perempuan seperti itu? Ya nyari itu ada pasti nanti itu. Tapi pertanyaannya, kita kan Sayyidah Maryam, ya kan? Yang nanti melahirkan Nabi Isa. Rupa-rupanya kan sekarang banyak Nabi Siti Maryam modern atau apa. Pak, saya mendambakan perempuan yang Khadijah. Seberapa Muhammadkah Anda? Saya mendambakan perempuan yang seperti Siti Saroh, Pak, Siti Hajar. Seberapa Ibrahimkah Anda? Ya kan? Tapi boleh jadi loh ya, istrinya Nabi dia seperti istrinya Nabi Lut ya, yang wa mro'ata Lut, wa mro'ata Nuh, kan ada begitu kan? Yang nanti di surat Tahrim ayat terakhir disinggung juga Siti Maryam ya, dan seterusnya. Demikian, semoga semua dicahayai oleh Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma fiqh la min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.